Mari saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, sekali lagi kami mau dengar suara Tuhan di hari ini, di ibadah ini. Kami mau benar-benar membuka pikiran kami untuk mau tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang membuat Tuhan bangga dengan kami, apa yang membuat Tuhan semakin memberkati kami dan membuat kami jauh dari segala kejahatan. Inilah kami Tuhan Yesus, kami sudah siap, kami mau dengar suara Tuhan, lalu terus kami berdoa. Amin. Sepanjang bulan ini kita bicara soal good, saudara, hal-hal yang baik yang ada sekitar kehidupan kita. Di minggu pertama kita sudah bicara tentang good God, Allah yang baik. Di minggu lalu kita sudah bicara tentang good friend, bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik dan memiliki teman-teman yang baik ada di sekitar kehidupan kita. Dan hari ini kita mau khusus belajar, bicara tentang good deeds, perbuatan baik. Mengapa ini penting, saudara? Karena seringkali kita perlu mengerti sebuah hal yang sangat sederhana tapi berdampak besar. Yaitu bahwa Tuhan itu tidak membuat kekristenan menjadi seperti social club, sebuah kelompok sosial yang hanya menguntungkan untuk anggota-anggota yang masuk ke dalamnya. Tuhan tidak pernah merancang gereja menjadi seperti demikian. Tuhan merancang gereja untuk supaya orang-orang yang masuk ke dalamnya itu diubahkan dari dalam keluar. Hidupnya berubah. Dan waktu mereka keluar ke dalam dunia, mereka mampu mengubahkan dunia. Orang-orang yang dekat dengan mereka, orang-orang sekitar mereka. Nah, ini seringkali dipikirkan sangat besar, sangat wah, sampai orang-orang kadang-kadang bingung bagaimana sebenarnya kita melakukannya. Bagaimana sebuah gereja kecil seperti kita, yang mungkin kita masih anggap sebagai sebuah gereja kecil, itu bisa berdampak besar bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia kita. Nah, karena itu saya ingin ajak kita baca dari Titus pasal 2, ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2, ayat 11 sampai 14, ini bicara tentang bagaimana kita bisa melakukannya, berdampak besar, walaupun tampaknya kita tuh skalanya kecil. Mari kita baca bersama-sama, ayat 11 sampai 14, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, ayat 11 ini, saudara, bicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, yaitu menegaskan kepada kita bahwa kasih karunia Allah itu sudah nyata kok. Kita nggak perlu cari-cari lagi. Kita nggak perlu duga-duga lagi bahwa Tuhan sudah membukakan kepada kita bahwa cara kita bisa mendapatkan keselamatan adalah dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan dia cuma dia satu-satunya jalan yang ada bagi dunia untuk memperoleh keselamatan. Kita udah tahu dengan jelas ini. Tapi yang penting adalah begini, setelah kita kenal Tuhan, setelah kita lahir baru istilahnya, harusnya kita mendapatkan bukan cuma status yang baru, tetapi juga karakter dan gaya hidup yang baru dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harusnya berubah dalam hidup kita. Yang dulunya misalnya sombong, sekarang jadi rendah hati. Yang dulunya contohnya pemarah, sekarang jadi orang yang sabar. Yang dulunya pelit, kenal Tuhan, lahir baru, harusnya dia bakal jadi orang yang murah hati. Tentu, saudara, perubahan-perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu perlu dikerjakan, perlu berproses. Saya membayangkannya seperti kita, waktu kita lahir, otot-otot kita itu nggak jadi langsung kayak sekarang, saudara. Waktu kita masih bayi, otot kita belum kuat. Tapi kita berproses, kita jalan, kita kerjakan, lalu mulai pelan-pelan kita bisa merangkak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari setelahnya. Pelan-pelan, waktu kita kerjakan, kita jalan, berproses, kita bakal menjadi semakin kuat. Kita bakal berubah. Yang tidak boleh adalah cuma satu yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah kita menjadi malas. Karena itu Tuhan sangat rindu supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, umatnya yang dikhususkannya, itu menjadi orang-orang yang rajin. Khususnya untuk rajin berbuat baik. Kenapa, saudara, kita perlu rajin berbuat baik? Apa alasannya? Karena tentu saja ini bukan supaya kita diselamatkan. Kita berbuat baik bukan supaya kita dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Bukan juga supaya kita jadi bangga, supaya dikagumi orang, supaya kita jadi bisa sombong, bahwa kita banyak berbuat amal kebaikan. Bukan.
Tetapi ini adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, yang dengan nyata menunjukkan bahwa kita itu mengasihi dan berterima kasih kepada Tuhan, karena hidup baru yang Dia sudah berikan kepada kita. Efesus menyebutkannya dengan cara seperti ini, seperti kita itu harus menanggalkan manusia yang lama, kita lepaskan, lalu kita kenakan manusia baru yang Tuhan berikan kepada kita. Manusia baru yang berharga itu, Tuhan pengen kita tinggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya orang ini bisa melihat dengan jelas bahwa ada bedanya antara kita sebelum kenal Tuhan sama sudah kita kenal Tuhan. Ada bedanya. Minimal orang bakal lihat kita dari hari ke hari itu menjadi orang yang semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin menyerupai Tuhan kita. Dengan cara demikian, barulah kita menghargai, menghormati, memelihara hidup baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu cara kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun selain itu, saudara, ini yang penting juga. Tuhan itu mau kita menjadi agen kasih karunia. Tuhan bukan cuma pengen kita ditebus, diselamatkan, menikmati kasih karunia, bukan cuma sampai di situ. Tuhan mau supaya kita itu menjadi orang-orang yang menyebarkan kasih karunia, menjadi agen kasih karunia. Nah, yang penting adalah seperti ini, saudara. Sama seperti di masa sekarang, kita suka sekali sharing tentang, oh minum obat ini, sembuh. Oh minum suplemen ini, jadi lebih sehat. Dan kita paling tertarik, lebih tertarik dengan orang-orang yang memang sudah minum obat itu, yang memang sudah makan suplemen itu, lalu dia menjadi lebih sehat. Itu bukan cuma kata orang yang dia dengar, tapi itu adalah tindakan yang dia lakukan sendiri, dia sudah alami, dia sudah lakukan, lalu dia punya testimoni pribadi dengan itu. Demikian juga dengan kita, saudara. Waktu kita mau menyebarkan, menjadi agen kasih karunia Allah, mau membuat orang-orang kenal dengan Allah kita yang baik, tentu saja kita juga harus punya testimoni pribadi. Tentu saja kita harus juga menunjukkan bahwa setelah kita kenal Tuhan, kita menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang lebih baik. Waktu orang lain lihat kita adalah orang baik, lalu kita menyatakan diri kita sebagai anak-anak Bapa kita, maka baru orang mau kenal Bapa kita yang baik. Betul nggak? Tapi kalau hidup kita sendiri jelek, testimoni kita sendiri jelek, kita punya perbuatan yang buruk, suka menipu, suka berbohong, siapa yang mau kenal dengan Allah Bapa kita kalau kita sendiri tidak punya testimoni yang baik? Dengan cara demikian, baru kita bisa menyebarkan, menjadi agen kasih karunia Allah Bapa bagi dunia yang kita sayang ini. Nah, sekarang perbuatan baik seperti apa yang harus kita lakukan untuk menyebarkan kasih karunia Allah itu, saudara? Menurut ayat 12 yang tadi kita baca, itu ada 3. Pertama adalah bicara soal perbuatan baik itu adalah tindakan yang harus bijaksana. Kata bijaksana dalam bahasa aslinya itu berarti dalam kesadaran penuh dan memiliki pengendalian diri. Artinya semua perbuatan baik adalah semua perbuatan yang harus dilakukan dengan kita itu sadar penuh dan mampu mengendalikan diri kita sendiri. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak bisa kita kendalikan, yang kita tidak punya kesadaran penuh, itu pasti bukan perbuatan yang baik. Itu pasti perbuatan yang buruk. Contohnya, waktu kita mabuk, kita kehilangan kesadaran, kita nggak mampu mengandalkan diri, maka itu pasti, mabuk itu sudah pasti bukan perbuatan yang baik. Betul? Waktu kita ketagihan, entah itu ketagihan berjudi, entah itu ketagihan obat-obatan, dan ketagihan yang lainnya, begitu kita kehilangan kesadaran, kita tidak mampu mengendalikan diri, itu pasti sudah bukan perbuatan yang baik. Itu cara kita mengenali yang pertama, apakah perbuatan baik itu betul-betul baik, atau sebenarnya bukan perbuatan yang baik. Harus bijaksana dalam kesadaran dan pengendalian diri. Kriteria yang kedua adalah, dikatakan perbuatan baik itu harus adil. Yang dalam bahasa aslinya, itu bicara tentang menaati hukum dan tidak merugikan orang lain. Jika sebuah perbuatan kita anggap baik, namun untuk melakukannya, kita perlu melanggar hukum dan merugikan orang lain, itu pasti bukan perbuatan yang baik, saudara. Contohnya, mencuri bisa kita anggap perbuatan baik. Kita anggap perbuatan baik karena menyenangkan diri kita, membuat kita untung, lalu membuat bahkan orang-orang sekitar kita jadi happy, kita bagi-bagi hasil curian. Tapi itu bukan perbuatan baik. Mengapa? Karena itu pertama melanggar hukum, yang kedua itu merugikan orang lain. Merugikan orang yang kita curi.
Memfitnah orang lain, contoh kedua. Tentu saja bagi kita itu mungkin sebuah perbuatan yang baik. Kita senang ngomong-ngomong sama orang, lalu bikin berita yang heboh-heboh. Kita fitnah orang. Tapi tentu saja itu merugikan orang yang kita fitnah, dan itu sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Maka itu bukanlah sebuah perbuatan yang adil, dan karena itu bukan baik. Yang ketiga, saudara, kriteria yang ketiga, sebuah perbuatan baik itu dikatakan baik kalau itu dikatakan seperti beribadah atau dalam bahasa sederhananya itu dilakukan menyenangkan Tuhan. Jika ada perbuatan baik yang kita lakukan, kita anggap itu baik, namun ternyata tidak menyenangkan Tuhan, maka sesungguhnya saudara itu pasti bukan perbuatan baik. Kita mungkin berpikir seperti ini, saya selalu ambil contoh ini. Menyuap orang lain, kita menyuap. Itu kita pikir, kita sadar penuh. Kita mengendalikan diri, kita menyuap seseorang. Itu malah tidak merugikan orang lain, malah membuat untung malah saudara. Yang disuap untung, yang menyuap juga untung. Tapi bukan berarti adalah sebuah perbuatan baik. Mengapa? Karena kalau kita baca di perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara ketika kata suap, saudara bakal menemukan banyak ayat yang menyatakan Tuhan benci kepada suap. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Begitu itu tidak menyenangkan Tuhan, itu pasti bukan sebuah perbuatan yang baik, saudara. Nah, sebagai penutup, Tuhan merindukan kita menjadi umatnya yang rajin berbuat baik. Karena itu apapun yang terjadi, mari kita jangan pernah berhenti berbuat baik, meskipun dalam prosesnya, waktu kita melakukan sebuah perbuatan baik, kita dikecewakan orang, kita difitnah, kita dijelek-jelekan. Mari kita tidak berhenti, meskipun ada banyak hambatan rintangan yang menyertai kita waktu kita melakukannya. Mari kita tetap rajin. Karena percayalah saudara, orang rajin itu tidak bakal kehilangan upahnya. Amin saudara. Apapun yang kita lakukan dengan rajin, itu kita tidak bakal kehilangan upah kita, termasuk waktu kita rajin berbuat baik. Saya ajak saudara, mari setiap pagi kita bangun. Kita bukan cuma memikirkan tentang hal apa saja yang harus kita kerjakan hari ini. Lakukan A, B, C, atau 1, 2, 3. Kita berpikir, hari ini harus selesaiin semua. Tapi setiap pagi kita bangun, mari kita berpikir tentang pekerjaan baik apa, perbuatan baik apa, yang bisa saya lakukan hari ini. Berdasarkan 3 kriteria tadi saja, saudara. Hal bijaksana apa yang perlu saya lakukan tambah-tambah? Dalam hal apa saya lakukan, saya tidak punya pengendalian diri, atau saya tidak begitu sadar waktu melakukannya. Kita perlu ubah. Dalam hal apa masih yang kita lakukan setiap hari itu melanggar hukum atau merugikan orang lain. Dan kita perlu ubah. Karena kita mau lakukan sesuatu yang beribadah, yang menyenangkan Tuhan, bukan yang dibenci Tuhan. Saya berharap saudara, setiap pagi kita bukan cuma berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita, tapi apa yang kita bisa lakukan, perbuatan baik apa yang kita bisa lakukan kepada semakin banyak orang, semakin rajin dari hari ke hari kita lakukan, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami bersyukur bahwa Tuhan telah berbuat banyak kebaikan kepada kami. Dan Tuhan bukan cuma mau kami jadi penikmat dari kasih karunia Allah, Tuhan mau kami menjadi agen dari kasih karunia Allah, menyebarkan kebaikan yang sudah kami terima kepada semakin banyak orang sekitar kami. Membawa orang kenal bahwa Allah kami adalah Bapa yang baik. Lewat diri kami mempunyai pekerjaan baik, perbuatan baik yang kami lakukan dengan rajin, bukan untuk keuntungan kami, bukan untuk kebanggaan kami, tetapi karena kami mau menyatakan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah memberikan pada kami kehidupan yang baru. Kami sudah lahir baru, dan kami bersyukur bukan cuma dengan pujian, bukan cuma dengan persembahan, tapi dengan menyatakannya dalam perbuatan baik yang kami lakukan dengan rajin. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami melakukannya dari hari ke hari, semakin rajin berbuat baik, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua.